Halo, apa kabar Anda semua? Ketemu di akhir pekan. Wah, akhir pekan ini pasti banyak yang nunggu-nunggu ini karena ada dalam 2 pekan terakhir ini Bung Rocky Gerung sedang jadi sorotan publik. Apalagi kemarin ada Gibran Rakabuming, ini putra Pak Jokowi, wali kota Solo datang ke Bojongkoneng. Terus sebelumnya ada wawancara dengan Pak Luhut sampai 2 episode segala macam itu. Saya kira Anda mesti jelasin, karena orang bertanya-tanya, ini kelihatannya Rocky sudah mengkhianati perjuangan, gitu ya. Oh, Rocky sudah mulai main dengan kekuasaan. Itu yang banyak sekali pertanyaan. Kalau nggak percaya, Anda bisa saya tunjukin nih WA-nya. Banyak banget nih yang masuk ke saya. Bahkan teman-teman dari luar negeri juga banyak yang langsung ngecek saya itu, Bung Rocky. Ya, saya ngerti psikologi teman-teman saya, atau bahkan musuh-musuh saya itu. Yang mesti saya terangkan adalah saya tidak mendekat pada kekuasaan. Yang terjadi kekuasaan mendekat pada saya itu. Beda itu, ya? Itu beda, itu beda banget itu tuh. Okay. Dan kelihatannya memang ada keadaan baru yang mencemaskan bangsa ini. Karena itu tetap wilayah kritisisme kita produksi terus-menerus tuh. Sekarang saya punya 2 channel tuh. Teman-teman di FNN buatin saya channel namanya Rocky Gerung Official tuh, dan itu tiap hari ngocehnya nggak pernah berhenti. Hard news lah ini ya, yang ini hard news sifatnya ya. Hard news. Lalu ada teman-teman lain buatin saya RGTV channel. Itu isinya refleksi, pembicaraan, tapi itu bukan cuma politik, karena di situ mereka sebut tagline-nya Politics and Beyond di RGTV itu yang baru seminggu ini, lalu jadi heboh tuh. Di situ ada soal culture, soal seks, soal naik gunung juga banyak di situ tuh. Tapi memang edisi pertama itu Pak Luhut, jadi saya wawancara dia tuh. Orang bilang hajar dong, ya nggak bisa lah, masa saya host hajar dia, nggak, nanti orang nggak mau datang lagi. Tapi tetap saya ingin tuntun supaya kita sebagai bangsa itu tumbuh dalam pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran dendam itu. Jadi nggak akan berkurang kritisisme saya, dan bahkan bisa berlebih. Karena nanti ada banyak tokoh, semua orang minta Habib Rizik, oh pasti untuk iya, jangan pilih-pilih kasih. Enggak, itu cuma bikin heboh pertama aja tuh. Dan kita mau lihat bagaimana semua orang bisa bertutur di dalam ketajaman itu. Lain kalau saya diundang debat, ya pasti saya berdebat kan. Tapi kan saya mengundang bukan untuk itu. Saya kira etika pertama itu. Nah di FNN kita bahas setiap hari apapun isunya dalam upaya untuk memberi kritik yang paling radikal tuh. Tapi tetap juga dengan konsep, karena versi saya dan Hersbeno adalah berbicara tentang hard news, tapi dengan soft brain tuh, dengan akal yang teduh, kira-kira begitu tuh. Ya. Nah, kemarin. Ya sebelum Anda lanjutkan, jangan lupa ya mesti subscribe dulu ya, ini di sini ya, RGTV ya, yang Anda belum. Jadi ini konsepnya kira-kira kalau orang banyak tanya ini apa bedanya sama Rocky Gerung Official. Yang satu ini hard news, daily news gitu ya. Yang satu ini magazine lah, kira-kira gitulah ya konsepnya ya Bung Rocky ya. Ya kira-kira begitu tuh. Dan kalau hard news nggak ada yang edit, yang kita edit di FNN. Kalau di RGTV pasti ada sedikit diedit itu, karena ada yang mungkin peka tuh. Karena itu dia pasti siaran-siaran tunda tuh. Jadi sekali lagi itu dasarnya, jadi tetap ikuti 2 channel ini kalau mau yang keras dalam pengertian langsung attack policies, tapi dengan argumen ada di FNN ini sehari 2 kali bahkan, dan di RGTV itu ya seminggu 2 kali. Dan itu temanya itu di RGTV channel itu varietiesnya, variasinya banyak-banyak. Cuman kebetulan kemarin duluan soal politik, tapi nanti juga banyak soal seks, saya bahas soal seks, soal kuliner, mau gaya hidup, macam-macam lah. Sebagai apa tadi istilahnya di jurnalis magazine? Magazine lah, mingguan mingguan lah gitu ya. Mingguan. Jadi magazine yang satu ini hard news, kita daily news, yang satu itu magazine gitu ya. Kira-kira konsepnya begitu tak. Dan jangan lupa itu harus dua-duanya di subscribe. Jangan itu karena satu tapi sudah kembar. Ya sudah kembar. Tapi gini ya, Anda ternyata udah kayak Bjorka juga ya, karena kemarin udah muncul juga channel namanya Rogerisme, dan isinya sama dengan RGTV. Ya, buat teman-teman yang tentu tertarik untuk ambil bagian di situ, jangan nyolong semua lah. Itu kan silakan ambil bagian-bagian, tapi kalau Anda ambil blab-blab lalu Anda ganti judulnya itu seorang produser sendiri, itu juga tidak etis. Saya tahu banyak orang yang ngefans, dan FNN juga
nggak ketat-ketat amat, demikian juga RGTV itu nggak ketat-ketat amat, tapi ada sedikit etika supaya nanti orang anggap bahwa itu mau nyolong buat nyari duit doang tuh, nggak gitu. Tapi tetap info itu boleh diambil suka-sukanya, tapi dengan etis itu. Kalau nggak nanti digugat juga susah karena nggak ada hukumnya. Tapi juga ini kan produk publik, jadi silahkan tapi dengan etis yang rada-rada tertib lah. Gitu, kayak gitu. Ini intellectual property right, karena bagaimanapun juga teman-teman itu kan juga melakukan production ini, melakukan riset, melakukan post production, ada effortnya gitu. Tapi kalau mau ambil silakan untuk TikTok, untuk short, YouTube short dan sebagainya, saya kira nggak ada problem gitu ya. Apalagi disebar di WhatsApp kan banyak juga ya, disebar di WhatsApp. Jadi itu, saya kira itu istilahnya ada property right, ada intellectual property right, atau kalau minimal conceptual property right yang ada orang riset berjam-jam untuk tahu bagaimana mata hati dan kata hati rakyat. Jadi jangan diabaikan atau hormati sedikit orang yang melakukan riset. Kalau kalian cuma asal ambil kan itu artinya mencuri itu. Dan produk jurnalistik itu adalah kerja serius, bukan kalau batu bara kan tinggal digali-gali dari tanah kan udah tinggal diambil. Tapi menggali ide itu serius. Jadi hormatilah ide di FNN dan di RGTV channel. Gitu. Yes. Oke, Bung Rocky, sekarang kita balik lagi ke tema tadi. Kan tadi baru Anda menjelaskan soal Pak Luhut. Pasti orang paling banyak pertanyaan soal Gibran. Ini apa ada kaitannya karena kemarin ketemu Pak Luhut, terus tiba-tiba Gibran datang gitu loh. Jadi Gibran datang, itu nggak ada, ya sehari sebelumnya, atau mungkin setengah hari, saya lagi di Sentul, lalu kalangan istana menelpon, Gibran pengen berkunjung. Oke, semua di situ berkunjung itu. Anies Baswedan berkunjung, Prabowo berkunjung, macam-macam tuh tokoh-tokoh politik. Kan yang saya bilang ini tempat kita bicara silakan aja berkunjung tuh. Ada yang khusus nggak yang Pak Rocky inginkan, misalnya sembunyi? Nggak, terserah aja mau bawa wartawan nggak bawa wartawan, nggak ada soal bagi saya tuh. Lalu datang Gibran wali kota Solo itu, dan ya kita bicara tentang apa sebetulnya yang bisa kita ucapkan pada publik sehingga publik mengerti bahwa Indonesia itu ada dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Jadi saya bilang kalau mau bicara tentang Indonesia yang baik-baik aja bukan di situ tempatnya. Di sini tempat orang bicara keadaan Indonesia yang tidak baik dari segi ekonomi, dari segi dari segi politik segala macam. Dan saya beritahu itu terus terang kita ngomong tentang apa yang tidak baik, termasuk Presiden Jokowi itu. Saya tetap bilang bahwa saya tetap jadi pengkritik karena saya ingin agar supaya Indonesia pulih dan investasi panjang sejarah peradaban kita tidak bisa dibatalkan hanya oleh isu-isu 3 periode segala macam. Jadi soal-soal itu. Dan yang saya anggap penting adalah memberi pesan bahwa orang seperti si Gibran atau yang seangkatan dia kan masih panjang usianya tuh, 3 kali pemilu masih ada di situ tuh. Kalau bicara soal apa benar fungsi partai politik sekarang jalan tuh, dan Gibran juga kasih otokritik terhadap keadaan partai politik. Saya bilang ya, begitu juga PDIP itu kehilangan kader. Jadi hal yang biasa saya bicarakan di FNN di mana-mana itu saya bicarakan dengan si Gibran dengan saudara Gibran. Ya udah terus apa lagi ya? Jadi semua soal kita coba bicarakan tentu dengan keinginan agar supaya ada perubahan bahkan di dalam cara Presiden Jokowi mengambil keputusan. Jadi nggak ada yang saya edit di situ karena Gibran bertamu, maka saya bilang oke, saya terima sebagai tamu, tapi dengarkan pikiran saya yang tidak mungkin berubah sebagai pengerti kekuasaan. Dan dia senang karena itu dianggap oke. Lain kali saya bahkan dia bilang mau berguru, saya bilang oke, silakan berguru, tapi ada jadwalnya karena banyak juga yang mau berguru. Jadi eksklusif, kalau orang anggap wah kan anak presiden, enggak. Saya bilang semua orang datang ke sini dan jadwal saya sangat padat, jadi mungkin kalau nggak bisa berguru di langsung ya silakan ikuti FNN dan RJTV channel. Nah RJTV channel baru dia 2 kali nonton. Kalau FNN tiap hari dia tonton. Katanya malah jadi bahan gosip itu ya Bung Rocky ya kalau FNN ya. Ya itu, jadi FNN itu justru yang memancing semua orang untuk bertemu saya. Ya enggak bahwa
Rocky Gerung dan Hersubeno itu nggak bisa hidup kalau nggak kritik pemerintah. Saya bilang enggak, semua orang nggak bisa hidup justru kalau nggak kritik pemerintah tuh kan begitu. Jadi kita menghidupkan oposisi itu. Dan saya anggap ya itu hal yang biasa, lu orang wartawan bombardi saya, itu ngapain mau jadi reshuffle kabinet ya, Bang Rocky udah berubah ya, terus jadi ada kecemburuan sebetulnya tuh, baik cebong maupun kadrun, cemburu. Berapa lama? Tapi berapa lama sih biasa, ya? Berapa lama sih ngobrol sama Gibran kemarin? Ya ada hampir 2 jam tuh, panjang itu. Lama dong ya. Lama itu. Oke. Tentu orang akan pasti ada yang sembunyi, iya ada beberapa masih itu. Kalau begituan ya udah saya udah bocorkan ke FNN, tapi nggak ke semua. Oke, tapi yang jelas clear nggak ada deal, ya nggak ada upaya menarik ke Anda ke kubu pemerintah gitu, nggak ada, dan saya pun juga ditanya orang kalau tuh ada, saya bilang saya jamin itu nggak akan berhasil, saya bilang begitu ya. Nah itu kalaupun ada nggak akan berhasil, dan saya kira Gibran tahu itu nggak akan berhasil. Dan saya kira dia datang memang hanya untuk ya soal pertama untuk bicara tentang keadaan, dan ya bagus saja nggak ada. Jadi kunjungan Gibran itu betul-betul incognito itu, dan nggak ada urusan dengan soal-soal high politics. Semua itu yang saya anggap bahwa kalau bangsa ini kita tuntun dengan pikiran, maka perubahan politik justru bisa berlangsung ya baik-baik aja, adem-adem. Tapi kalau kita mulai dengan dendam, itu juga saya terangkan, nggak mungkin bangsa ini tumbuh kalau ada dendam tuh. Dan memikirkan Indonesia kan harus dipikirkan dengan konsep, bukan sekedar dengan hoax, dengan buzzer kiri kanan tuh. Nah, saya bisa mengerti bahwa banyak buzzer Pak Jokowi yang kesel tuh, atau banyak buzzer yang mati gaya kemarin tuh ya. Gitu. Ya, itulah. Ya. Oke, tapi saya kira kan gini, ini menurut saya lepas dari bagaimanapun juga, saya mesti apresiasi pada Gibran. Karena dia datang pada orang yang dia tahu setiap hari, pagi sore mengkritik bapaknya. Menurut saya kan ini juga luar biasa juga. Kan? Betul. Jadi saya tanya ke dia awal itu, Anda ngapain temui saya? Kan di kalangan istana saya dibenci gitu, dan dia menganggap bahwa ya itu lain aja. Dia merasa dia anak muda yang ingin tidak terlalu terpengaruh dengan keadaan istana. Saya kira Pak Wali Kota ini, saya anggap muda sekali kan buat saya, dan dia berupaya untuk bikin distingsi dengan keluarga istana tuh. Saya masih nyinggung, tapi ada oligarki, ada disebut-sebut macam-macam itu. Ya, dia merasa oke, kalau itu problem saya silahkan dipersoalkan secara hukum. Jadi ya fair enough gitu kan. Tapi saya tahu pasti ada orang yang mulai mengintai, wah itu pasti deal macam-macam itu, baik dari pihak sana maupun pihak sini. Tapi saya yakinkan bahwa saya lebih suka mengatur daripada diatur. Saya mengatur dengan pikiran itu. Ya. Jadi biasalah langsung kontroversi. Ada apa Rox segala macam tuh, ada yang puji, ada yang benci. Ya udahlah, saya anggap bahwa kan kita udah terlatih untuk diombang-ambingkan, tapi tetap layar terkembang lurus laran 0%. Dan saya kira kalau Anda mengamati perbincangan kita di FNN ini, tidak hanya channel Rocky Gerung, tapi channel-channel lain, sebenarnya kan kita mendorong bahwa bagaimana bangsa ini kita bisa berbeda pendapat, bisa berbeda pilihan politik, bisa berbeda latar belakang apapun kita, yang penting kita bisa bercakap-cakap gitu kan. Itu yang terjadi, yang hilang kan daripada bangsa ini sekarang ini. Nah, itu intinya. Jadi narasi bangsa itu harus dilakukan secara dialektik, nggak bisa satu arah itu. Kita mau tahu pikiran Pak Luhut apa, Bobi, tapi kan Pak Luhut barusan promosikan baterai yang dia juga punya kepentingan. Oh iya, saya bilang itu juga ada di FNN, kita bahas setiap hari itu, nggak ada kita lolos itu. Tapi orang ingin saya menghajar Pak Luhut di RCTI itu juga absurd dong, masa menghajar. Jadi Pak Luhut juga bisa menghajar balik dengan cara yang sama, lalu berantakan lah. Jadi tetap di FNN saya diuji oleh Hersubeno Arif. Kalau di RCTV saya menguji orang lain, tapi menguji dalam rangka tadi percakapan supaya tumbuh pemahaman kan. Itu. Padahal sebetulnya kan kalau ada oposisi kan nggak ada soal, kita nggak akan ngoceh-ngoceh beginian kan. Tapi justru karena Pak Jokowi tidak menghendaki oposisi, maka terjadi ketajaman pikiran di mana-mana tuh, dan kritik akan berhamburan tuh. Nah konteksnya saudara Gibran paham itu, karena saya terangkan di awal, karena nggak ada oposisi,
maka saya harus kasih kritik tuh. Jadi sekali lagi itu semacam percakapan dari wakil istana yang ingin mengetahui secara lebih akrab apa sebetulnya pikiran di luar istana. Saya kira ya, konteksnya begitu sebetulnya tuh, dan orang langsung anggap ya. Pertanyaannya, apakah setelah ini Anda juga akan datang ke Solo? Seperti karena saya lihat banyak menteri loh yang datang ke Solo. Iya, kalau datang ke Solo itu pasti karena ya oke, saya mau tahu apa yang ada di Solo. Tapi kan menteri datang ke Solo untuk nunggu di reshuffle kan. Saya datang ke Solo untuk mereshuffle semua menteri. Ya. Nah, jangan sampai kaget nanti one day tiba-tiba kita pas jalan ke Solo dan kemudian kita mampir ke tempat Gibran gitu, dan kemudian orang wah bener ya Rocky memang udah berubah gitu. Itu bukti bahwa akhirnya orang masuk dalam fanatisme pada Jokowi, bisa juga fanatisme pada saya kan, atau fanatisme pada FNN. Itu nggak bagus. Tetap kita ingin dari awal saya selalu terangkan bahwa pikiran itu hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau nggak ada pertengkaran pikiran, artinya orang-orang sama-sama sedang berdoa. Orang yang berdoa nggak boleh bertengkar. Gitu. Ini tetap nggak ada yang berubah, dan ya pastikan aja dari hari ke hari kalau kita lihat nggak ada yang saya bahkan insinuasikan untuk ngemis kekuasaan itu. Yang kalau ditawarin banyak pasti, tapi kan saya nggak butuh banyak hal kan. Saya cuma butuh kalimat dan kaki yang kuat untuk naik gunung. Ya, dan itu yang saya jamin, karena banyak sekali pertanyaan pada saya. Saya bilang begini, bahwa saya itu kenal Bung Rocky Gerung itu bukan tahun 2 tahun. Akhir 80-an kita itu artinya lingkaran pertemanan saya, lingkaran pergaulan saya itu beririsan dengan lingkaran pergaulan jurnalis, kelompok studi pada waktu itu nyatu aja. Ya, artinya ketika kita sebut nama temannya Bung Rocky ini, dia kenal saya atau saya kenal sebenarnya begitu juga kan sebenarnya gitu. Saya bilang saya bisa garansi sampai sekarang tidak ada itu urusan yang seperti itu soal Bung Rocky Gerung menggadaikan dia, apalagi untuk kepentingan fulus. Saya bilang Bung Rocky selesai. soal begitu udah selesai, saya bilang gitu. Kenapa? Karena dia jomblo, dia nggak banyak kebutuhan seperti kita kan. Ya itu, ya mudah-mudahan paham itu. Tapi kalau nggak paham juga nggak apa-apa. Kan ada waktu nanti orang mengerti itu apa yang terjadi sebetulnya tuh. Dan tetap kita ingin Indonesia ini ditumbuhkan dengan pikiran, bukan dengan uang. Ya uang mah gampang betul kan, berbohong sedikit, menjilat dikit kan jadi komisaris, itu segala macam itu dengan mudah diperoleh. Tapi kejujuran dalam argumentasi itu terbaca real time. Kalau Anda nggak bisa berargumen, itu artinya ya udah, buat apa kantong Anda dipenuhi tapi pikiran Anda kosong kan, itu sebetulnya. Jadi saya selalu ingin begitu di FNN, karena ada Heru Sugono Arif, jadi kita tetap berdialektika tuh. Dan di tempat lain mungkin saya nggak bisa berdialektika begini, karena ada sopan santun lah. Ada yang nitip pesan, nggak ada event, nggak ada yang nitip pesan, ada yang amplop. Ya, oke. Ternyata itu berkesan sekali rupanya pertemuan Anda dengan Mas Gibran. Wah, jangan bilang ya anak ini lah, walaupun saya muda karena dia Wali Kota gitu ya. Mas Wali dipanggilnya gitu. Karena saya dikirimin kemarin, saya kan tidak seperti Anda tidak punya Twitter gitu ya, tapi saya dikirimin ternyata foto Anda itu dijadikan profil picture-nya dari Gibran di Twitter. Dan kemudian dia memberikan katanya dia memberikan hadiah untuk 10 orang followernya yang bisa memberikan penilaian yang lucu atas pertemuan Anda dengan Gibran kemarin. Gitu. Oh itu saya protes, itu nggak boleh. Bahkan saya belum dapat kok, kenapa dia mau kasih orang lain tuh? Itu bagian yang unik juga. Saya anggap ini sialan si Gibran nih, dia manfaatin gue nih kalau begitu kan. Kan sebetulnya begitu. Jadi dia menang banyak. Tapi saya anggap udah itu keahlian dia dan kecerdikan dia untuk memanfaatkan momentum dan membuat semacam gimmick. Oh, gue kasih hadiah tuh. Gitu. Pinter juga dia kasih hadiah sneakers apa ya? Ya sneakers ya. Nah sneakers itu dipakai buat naik sepeda atau karena hadiahnya bukan sepeda kan. Ya, Pak Jokowi kasih sepeda itu Pak Jokowi. Kalau sepeda Pak Jokowi, kalau si Gibran sneaker. Nanti kita kasih dia hadiah t-shirt yang kemarin saya pakai yang dari mahasiswa itu, Bung Rocky. Nah, itu bagus itu. Pak Wali Kota pada Gibran. Ya, dan yang saya kira ada hal yang bagus karena dia sedang mengorganisir millennials untuk menjadikan Solo sebagai kota yang melek digital, melek human genome, melek artificial intelligence. Saya bilang oke, bagus saja, kan itu ide bagus, kita dorong. Silakan Anda lakukan itu, karena satu hari orang akan ingat ada kota yang disebut kota
yang berpikir, itu kota intelektual. Yes. Jadi bahkan saya kritik ibu kota, mending jadikan Solo sebagai ibu kota milenial daripada membangun ibu kota negara di Kalimantan Timur, karena millennials berpikir tentang justice, environment, digital, teknologi, human genome, artificial intelligence. Nah, dia sebagai anak muda yang potensial untuk memimpin Solo dengan ide itu, karena memang eranya ada di dia. Tapi tetap itu percakapan untuk tukar-menukar gagasan, bukan tukar-menukar jabatan. Jadi nggak ada bicara tukar sinyal-sinyal jabatan di situ dengan saya. Dan pasti si Gibran tahu bahwa nggak mungkin bicara tentang tukar-menukar jabatan dengan Rocky Gerung yang nggak bisa ditahan mulut sinisnya itu. Kira-kira begitu. Oke. Tapi saya anggap itu bagus. Ada orang yang datang ke saya, dan kebetulan yang datang ke saya adalah anak Presiden Jokowi itu. Ya. Jadi saya titip salam melalui Gibran pada teman-teman di Solo bahwa perbedaan itu tidak harus dipupuk dengan dendam. Perbedaan justru dipupuk dengan argumen, bukan dengan sentimen. Gitu. Oke, jadi kita padatkan informasi tentang pertemuan Anda dengan Pak Luhut, pertemuan Anda dengan Gibran dalam waktu sekitar 20 menit. Bagi Anda yang percaya dengan informasi ini, syukur alhamdulillah, yang nggak percaya juga nggak apa-apa gitu ya. Waktunya akan membuktikan, dan sebagai bukti bahwa kita tetap tidak berubah meskipun Anda sudah bertemu dengan Pak Luhut dan Gibran, kita tetap kawal 0%. Ya, Bung Rocky. Ya, ikuti terus. Ya. Rocky Gerung Official FNN dan RGTV Channel. Saya belum apa. Ini di sini. Di situ semua. Ya, di sini Anda bisa lihat ini. Oke. Saya tampilkan lagi ini di sini RGTV-nya. Anda silakan subscribe di situ ya. Oke, baik, makasih Bung Rocky. Yo.